kalian dapatkan setelah mengalami kebangkitan spiritual. Setelah kalian mengalami kebangkitan spiritual, ada sebuah pemahaman aneh yang bisa kalian dapatkan dengan sendirinya terkait kematian, surga, dan neraka. Dulu mungkin kalian masih terikat banget dengan doktrin surga dan neraka. Tanpa sadar, ini membuat kita jadi khawatir. Nanti kalau kita meninggal, kita bakalan masuk surga atau neraka ya. Tapi setelah kalian mengalami fase kebangkitan spiritual, cepat atau lambat, biasanya kalian akan mengalami keterlepasan dari surga dan neraka. Kalian jadi nggak peduli lagi tentang surga dan neraka. Kalian juga jadi nggak peduli lagi nanti kalau meninggal kalian bakal kemana. Bahkan kalian juga jadi bisa merasakan kalau surga dan neraka itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Di saat kita dalam kondisi tenang dan damai, kita bisa melihat keindahan di mana-mana. Rasanya seperti sedang berada di dalam surga. Setelah kalian merasakan keindahan di mana-mana itu, kalian bakal merasakan kalau sebenarnya sudah nggak perlu surga lagi untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan keindahan. Sebab selama ini surga selalu diidentikan dengan keindahan, kebahagiaan, dan kedamaian kan? Kalau kita sudah bisa mendapatkan semua itu di dalam diri dan dalam kehidupan sehari-hari, terus buat apa lagi kita mendambakan surga setelah kematian? Begitu juga dengan neraka yang diidentikan dengan siksaan, kehidupan yang serba tidak enak, hukuman, azab, penderitaan, emosi-emosi negatif, dan segala hal buruk lainnya. Ini juga sebenarnya bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya juga salah satu dampak positif dari meditasi yang dilakukan rutin, apalagi setiap saat. Kalian jadi bisa mengalami keterlepasan dari surga dan neraka. Kalau sudah terlepas dari surga dan neraka ini, jadinya di tubuh enak banget. Badan jadi enteng, pikiran jadi fresh, dan perasaan jadi lega. Gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Justru kalian bisa bebas menikmati momen saat ini dan di sini, menyadari apa yang sekarang kalian miliki, kemudian memanfaatkan apa yang ada untuk menjalani kehidupan. Dan rasanya ini melegakan banget. Hidup jadi enteng kayak kertas tersapu angin. Ini juga aku alami gak lama setelah mengalami fase kebangkitan spiritual. Setelah terlepas dari kemelekatan surga neraka ini, hidup jadi lebih enjoy, lebih toleran, dan bebas mau melakukan apa aja. Tentunya selama tidak melawan hukum alam loh ya. Kamu pernah punya pengalaman yang sama? Ceritain di komentar dong. Buat yang butuh bimbingan atau rahayu buat sedulur Mbah No dimanapun Anda berada. Ini Mbah No seru juga untuk merespon pendapatnya atau videonya atau YouTube-nya Mbak Lia Lestari tentang surga dan neraka. Dan surga dan neraka itu semua itu cuma istilah kenikmatan dan kesengsaraan. Kalau surga dan neraka itu kan mayoritas atau dipatok atau diakui oleh umat beragama Islam kan gitu. Sebetulnya kalau agama-agama lain juga begitu, dipatok untuk kenikmatan kan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Semua itu sama. Cuma istilah penyebutannya yang beda. Dan pendapat Mbah No tentang kejawen ya. Pendapat Mbah No tentang kejawen itu surga dan neraka itu sebuah sebutan yang disebutkan untuk agama Islam. Nah, di situ kita menganggapnya itu sudah kita lakukan sekarang atau kita alami sekarang. Surga itu digambarkan di Al-Quran pun adalah tempat yang nikmat dan kenikmatan gitu. Dan di situ kita alami. Kalau tentang secara ma'rifatannya ya, atau hakikinya itu kita kan mengalami tentang kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini terletak di mana? Di rasa bersyukur kita. Seperti itu. Itu simpulnya Mbah No. Dan di sini disebutkan neraka. Neraka itu digambarkan adalah tempat siksaan. Gitu. Nah, sama saja kalau kita itu kehidupan kita itu membuat kesengsaraan orang, misal menipu seperti itu, mencuri, gitu dan lain-lain, itu akan berakibat fatal dan berefek untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan rasanya itu kalau kemana-mana was-was, ya tahu kalau kita mencuri, melakukan kesalahan, itulah neraka bagi saya. Terus neraka jahanam, dibilangnya di Al-Quran seperti itu, ada dikatanya neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu selagi kita itu melakukan ya, sebagai Mbah No itu adalah hukum karma itu. Bagi Mbah No itu adalah hukum karma. Nah, hukum karma ini kan sangat sengsara
apapun kita bekerja sudah tidak dipercaya orang. Kita pergi ke sana kemari sudah tidak bisa mencari rezeki. Karena apa? Rezeki yang datang itu berasal dari orang-orang yang mempercayai kita. Nah, seperti itu. Jadi surga dan neraka itu sebetulnya kita alami dan sekarang. Gitu. Tapi diambilkan dari pembelajaran atau orang-orang dulu, jejak-jejak dulu. Nah, tanah Jawa ini juga bisa disebut surga. Dari mana? Kita ngambilnya dari mana? Simpel dari mana? Nah, tentang Nabi Muhammad belajar tentang ketauhidan, gitu. Tentang agama. Di situ menggambarkan kalau di surga itu semua ada. Lah di Jawa ini pembelajaran tentang apa ya? Yang bisa diakal logika ya, dipikir tadi makrifat atau hakikatnya itu ada perilaku kita surga dan neraka itu. Tapi secara hakikinya, secara yang sebenarnya surga dan neraka itu adalah pulau tanah Jawa. Kenapa bisa Mbah No bilang seperti itu? Karena di tanah Jawa itu apa yang tidak ada? Kitab munculnya Al-Quran itu kan berdasarkan dari Jawa juga. Dari dasar apa? Secara hurufnya itu kalau kita simpelkan atau kita lihat disamakan dengan huruf Jawa kuno, huruf Arab itu sama, kurang lebih lah gitu. Nah, terus yang diajarkan tentang Nabi itu kan sebuah cerita. Kita ambil sebuah cerita kalau Nabi Muhammad itu berdagang ke sana sini dan belajar tentang ketauhidan itu dari pamannya juga. Nah, banyak orang yang dari manapun kan datang ke Jawa untuk belajar Jawa. Contoh Siti Jenar itu kan bukan orang Jawa, orang Persia. Belajarnya ke Indonesia, ke Jawa Timur khususnya kan gitu. Ke Pulau Jawa yang benar kan gitu. Jadi kalau Mbah No lihat dari semua ajaran yang diajarkan semua beragama itu mengajarkan budi pekerti dan hampir mirip semi-semi ajaran orang Jawa kan seperti itu. Jadi surga dan neraka itu sebetulnya adalah sebuah simbolis bagi Mbah No itu ya, kita akui sekarang, kita jalani sekarang. Kalau surga dan neraka itu kita rasakan nanti sesudah mati, bagi Mbah No itu kan kurang efisien. Karena Jawa itu mempelajari yang kasunyatan, gitu loh. Kalau kita tarik, kita pertanyakan ya, kalau apa ya, sesudah mati kita itu masuk surga dan neraka. Padahal di situ ada ayat yang bunyinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita itu mati kembalinya asalnya dari Allah akan kembali ke Allah. Lah kenapa kita itu mampir di surga, mampir di neraka? Kan seperti itu. Apa Allah itu di surga dan di neraka? Pertanyaannya. Kalau emang Allah di neraka, kita masuk ke neraka pun nggak apa-apa. Kalau emang Tuhan itu di surga, kita masuk di surga tidak apa-apa. Kan seperti itu. Yang penting tujuan kita itu adalah kembali ke Sang Yang Pencipta. Itu gitu loh. Jadi apa ya, itu cuma sebuah gambaran kata-kata surga dan neraka gitu loh, untuk mengajari anak kecil. Semua gambaran untuk mengajari anak kecil. Lah anak kecil dulu ya toh, kalau disuruh ngaji, disuruh berbuat baik itu kan sulit. Jadi diiming-imingi tentang kata-kata surga dan neraka. Inisialnya enak dan tidak enak sebetulnya seperti itu. Gitu. Jadi penjelasan Mbak Lia Lestari itu juga ada benarnya juga tentang surga dan neraka itu kita alami ya sekarang ini. Gitu loh. Itu saya setuju lah di situ tentang penerangan Mbak Lia Lestari. Jadi janganlah kita itu tertipu daya tentang
ustadz atau kiai-kiai yang berjamaah nanti masuk surga gini lah, nanti malah itu kalau benar-benar ustadznya benar itu nggak apa-apa, tapi kalau kurang pas ya itu nanti ada tuh kasus bersedekah nanti amalnya akan masuk surga gini-gini malah ternyata dimanfaatkan. Nah itu kan saya tidak mau menyebutkan, lihat aja di Google ada beritanya gitu, ustadz siapa itu kemarin kan gitu, berdasarkan dalil bersedekah, nah ternyata uangnya itu untuk apa, bisnis atau untuk kepribadian, untuk urusan pribadinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai makhluk intinya satu, kita itu berbuat baiklah kepada sesama makhluk, tapi jangan berlebihan atau terlalu fanatik ke semua agama. Jangan terlalu fanatik, slow. Berbuat baik boleh, tapi jangan kebacot atau keterlaluan. Jadi gitu. Karena apa? Kebaikan kita nanti akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, cukup sekian penjelasan Mbah No tentang surga dan neraka. Sukses selalu untuk sedulur Mbah No dimanapun Anda berada. Salam rahayu, rahayu, rahayu dari Mbah No Tlatah Kediri.